Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah dan NIM S1124017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Operasi. Pengertian sistem operasi atau yang sering disebut Operation System OS merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada penyimpanan hard disk di komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengolah semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengolahan proses seperti penjadwalan proses, dan pengolahan aplikasi. Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. Secanggih apapun perangkat keras komputer, jika tidak didukung oleh sistem operasi, maka komputer itu tidak ada manfaatnya. Secara garis besar, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang terletak pada hard disk atau memori komputer yang bertugas untuk mengatur atau manajemen hardware dan software yang ada di dalam sistemnya. Sistem operasi sendiri sangat diperlukan bagi perangkat komputer. Jika diibaratkan sistem operasi ini sebagai ruh bagi manusia, atau sistem operasi merupakan otak dari komputer. Fungsi sistem operasi secara umum, yang pertama itu ROS Manager, merupakan pengolahan sumber daya dan mengalokasikannya seperti memori, CPU, disk, device, dan perangkat lainnya. Yang kedua yaitu interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Yang ketiga itu ada koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang keempat itu ada gradient, menyediakan akses kontrol yang berfungsi untuk melindungi file dan memberi pengawasan kepada data dan program. Yang kelima itu ada akuntan atau berfungsi sebagai mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan input-output, disk-stroke, dan waktu koneksi terminal. Yang keenam itu ada gatekeeper yang berfungsi sebagai pengkendali akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak untuk masuk ke sistem operasi dan mengawasi apa saja yang dilakukan. Yang ketujuh itu ada optimizer, adalah penjadwalan masuk atau input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi dan pengguna. Yang ke-8 itu ada server, berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Selanjutnya ada sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Dan pertama itu ada mekanisme buat, adalah proses penjadwalan yang terjadi saat komputer dinyalakan. Proses ini bertugas untuk meletakkan atau memuat kernel di dalam memori utama atau RAM sehingga sistem operasi dapat bekerja. Tanpa proses bonding, sistem operasi tidak dapat dijalankan karena tidak dikendali oleh perangkat keras. Yang kedua itu ada kernel. Kernel ini merupakan inti dari sistem operasi yang bertugas untuk mengolah seluruh aktivitas dasar komputer seperti mengolah proses, pengaturan memori, pengendalian perangkat keras, serta sistem berkas karena selalu aktif sejak sistem operasi mulai hingga dimatikan dan berperan sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada tuh compact interpreter atau yang sering disebut dengan shell, adalah komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi sehingga berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Shell akan membaca perintah pengguna dan menerjemahkannya ke bahasa yang akan dimengerti oleh sistem. Contohnya adalah terminal, sistem operasi Linux, atau compact font di Windows. Yang kelima itu ada pustaka atau library, adalah kumpulan fungsi standar yang dapat digunakan oleh aplikasi lain. Fungsi-fungsi ini mempermudah pengembang aplikasi dalam membuat program karena tidak perlu menulis ulang dari kode awal. Library dapat mencakup fungsi-fungsi matematika, manipulasi file, hingga antarmuka grafis. Yang kelima itu ada drive. Drive merupakan perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dan mengontrol perangkat keras seperti printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. Tanpa drive, sistem operasi tidak mampu mengendalikan atau menggunakan perangkat-perangkat tersebut dengan benar.
Selanjutnya ada layanan sistem operasi. Yang pertama itu pembuatan program, eksekusi, pengaksesan input output device seperti yang dijelaskan tadi dari fungsinya. Yang kedua itu ada pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para programmer untuk menulis program. Eksekusi program berarti instruksi dan data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat dimasukkan dan dikeluarkan dari berkas dan harus diinisiasi, serta sumber daya yang harus disiapkan semua harus ditangani oleh sistem operasi seperti fungsi yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga tuh ada pengaksesan input device. Yang keempat itu ada pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima itu ada pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan ini digunakan bersama atau share system. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dari data terpakai tak terisi serta menyediakan konflik dalam perebutan sumber daya. Yang keenam itu ada deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan masalah serta dampaknya terhadap sistem operasi yang sedang berjalan. Dan terakhir itu ada accounting, yang artinya sistem operasi yang bagus harus mengumpulkan data statis penggunanya berdasarkan sumber daya dan memeterkan parameter kinerja. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Di sini berdasarkan fungsi dan penggunanya. Yang pertama itu single tasking. Hanya mendukung satu pengguna dalam satu waktu, hanya bisa menjalankan satu program aplikasi secara bersamaan, contohnya seperti MS-DOS versi awal sistem operasi berbasis teks, cocok untuk komputer jadul atau sistem yang sederhana. Yang kedua itu ada single user multitasking, mendukung satu pengguna tetapi dapat menjalankan banyak aplikasi sekaligus, contohnya membuka browser, menyedia player dan Word secara bersamaan. Contohnya Windows dan Mac OS paling umum digunakan pada komputer pribadi atau laptop. Yang ketiga itu ada multi user. Di sini bisa digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Bisa digunakan di server dan jaringan komputer. Masing-masing pengguna punya akses sendiri tanpa harus saling mengganggu. Contohnya seperti Linux server atau Linux. Digunakan untuk sistem manajemen jaringan, server sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada real time OS, dirancang untuk merespon input secara instan, nyata, atau dalam waktu yang nyata, digunakan di perangkat dengan kebutuhan kecepatan dan presisi tinggi. Contohnya sistem kontrol robot, sistem avia pesawat, cocok untuk sistem industri dan keselamatan yang tinggi. Yang terakhir itu ada sistem operasi tertandam atau jenis sistem operasi yang dirancang untuk berjalan di dalam perangkat keras tertentu dan menjalankan fungsi-fungsi khusus dengan sumber daya terbatas. Berdasarkan dari sistem operasi komputer biasanya seperti Windows atau Mac OS, Embedded OS bekerja di balik layar pada perangkat elektronik seperti mesin cuci, mobil, router, kamera, microphone, dan perangkat IoT. Di sini ada struktur sistem operasi. Yang pertama itu ada manajemen proses, yang kedua itu ada manajemen memori utama, yang ketiga itu ada manajemen secondary storage, yang keempat itu ada manajemen sistem input output, yang kelima itu ada manajemen berkas, yang keenam itu ada sistem proteksi, yang ke-8 itu ada jaringan, dan yang ke-7 itu ada jaringan, dan yang ke-8 ada compact interface system. Selanjutnya mengenal sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source adalah sistem yang kode sumbernya terbuka dan dapat dimodifikasi, dilihat, serta didistribusikan oleh siapa saja, biasanya bersifat gratis dan dikembangkan oleh komunitas. Yang kedua itu ada sistem operasi closed source, adalah sistem OS dengan kode sumber tertutup, hanya dapat digunakan sesuai dengan preferensi dari pemiliknya, biasanya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan berbayar.
Contoh sistem operasi yang open source itu ada Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menanam, atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kedua itu ada FreeBSD atau adalah sistem operasi open source dari turunan Unix, bukan Linux. Meskipun serupa dengan Linux dalam hal fungsi, FreeBSD memiliki struktur dan lisensi yang berbeda. Sistem ini sangat populer untuk pengguna server karena kestabilannya, kinerja yang tinggi, dan fitur jaringan yang kuat. FreeBSD juga sering digunakan oleh perusahaan besar untuk sistem back-end. Kelebihan dan kekurangan dari sistem open source. Yang pertama itu sifatnya gratis dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar lisensi, menjadikannya sangat ideal untuk pelajar, instansi pendidikan, dan pengguna secara umum. Selain itu, sistem ini juga memberikan kebebasan untuk dimodifikasi secara kode sumber yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Hal ini membuat open source lebih fleksibel dan transparan serta memungkinkan perbaikan keamanan lebih cepat karena banyaknya mata yang mengawasi. Dukungan dari komunitas pengguna dan pengembang yang luas menjadikannya kekuatan besar karena mereka aktif memberikan bantuan dan panduan serta pembaruan sistem secara terbuka. Kekurangannya, tampilan dan kemudahan pengguna yang kurang ramah bagi pengguna, terutama jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial seperti Windows dan macOS. Selain itu, kompatibilitas aplikasi bisa menjadi kendala karena tidak semua software populer tersedia dengan atau berjalan dengan baik di sistem ini. Pengguna juga perlu memiliki pengetahuan teknis untuk melakukan instalasi, konfigurasi, atau pencegahan masalah, dan dukungan resmi umumnya terbatas dan tidak ada layanan pengguna dari perusahaan pusat. Contoh sistem operasi closed source. Yang pertama itu ada sistem operasi Windows, adalah penerus dari Microsoft DOS dan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI atau Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. Yang kedua ada Mac OS atau sistem operasi buatan Apple Inc. ini yang digunakan secara eksklusif pada komputer Mac atau MacBook, iMac, Mac Mini, dan lain-lain. Sistem ini bersifat closed source. Kelebihannya, kemudahan pada pengguna dan antarmuka yang ramah. Sistem seperti Windows dan Mac OS dirancang agar siap pakai dengan tampilan yang menarik dan mendukung aplikasi yang luas. Selain itu, pengguna resmi dari perusahaan pengembang juga menjadi nilai tambah besar karena pengguna dapat memperoleh pembaruan layanan dan solusi teknis secara langsung. Kestabilan dan kompatibilitas terhadap pengguna berbagai perangkat keras juga sangat baik karena pengembang sudah menguji sistem secara ketat dan dirilis ke publik. Kekurangannya, kode sumbernya tertutup, pengguna tidak bisa melihat, memodifikasi, atau memperbaiki sistem secara mandiri, membuatnya kurang fleksibel. Sistem ini berbayar atau memerlukan lisensi sehingga tidak selalu terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya pada pengembang resmi dalam hal pembaruan dan perbaikan bug. Hal ini membuat pengguna tidak punya kontrol penuh atas sistem yang mereka gunakan. Yang terakhir itu sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan. Pertama itu kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman, efisiensi penggunaan sumber daya komputer secara efisien, serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun untuk memungkinkan dan memudahkan pengembangan serta menguji sistem-sistem yang baru. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Sistem operasi merupakan komponen terpenting dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengelola perangkat keras, perangkat lunak, serta menjembatani interaksi antara pengguna dengan komputer. Secara umum, sistem operasi terdiri dari berbagai komponen utama, yaitu seperti kernel, shell, pustaka, drive, dan mekanisme bonding. Setelah itu, sistem operasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
Selain itu, sistem operasi dibagi ke dalam berbagai jenis seperti single user, multi user, dan tergantung pada fungsinya. Dari sisi kepemilikan dan pengembangan, sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu open source dan closed source. Sistem operasi open source seperti Linux memberikan kebebasan kepada akses dan modifikasi, sedangkan sistem operasi closed source seperti Windows dan Mac OS lebih tertutup tetapi mudah digunakan dan mendapat dukungan resmi. Pemilihan sistem operasi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan pengguna, tingkat keahlian, serta jenis perangkat yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.